Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam seri perkuliahan Geometri Euclid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kesebangunan segitiga. Setelah memahami tentang apa itu kesebangunan segitiga, kita akan masuk ke aplikasi kesebangunan segitiga serta bagaimana caranya membuktikan kesebangunan dari dua segitiga. Nah, yang seperti apa itu kesebangunan dari segitiga? Nah, untuk segi banyak secara umum, segi banyak sebangun adalah segi banyak sebangun itu adalah segi banyak yang sudut-sudutnya, yang sudut-sudut korespondensinya itu kongruen. Ya, jadi sudut-sudut yang saling berkorespondensi, seperti yang kita bahas di kekongruenan kemarin, dia itu kongruen. Terus sisi-sisi yang saling berkorespondensi itu memiliki proporsi yang sama. Nah, segi banyak sebangun ini memiliki bentuk yang sama meskipun ukurannya berbeda. Ya, jadi kalau misalnya kemarin, kalau yang kongruen itu dia bentuk dan ukurannya sama, kalau yang sebangun bentuknya saja yang sama, ukurannya bisa berbeda. Nah, untuk segitiga sendiri, ketika dikatakan sebangun, dia akan disimbolkan seperti ini. Ya, kemarin kalau kongruen ada tanda sama dengan di bawahnya. Kalau hanya sebangun, dia menggunakan tanda sini. Sama seperti tanda relasi ekuivalen. Ya, ini dibaca segitiga BC sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, kita lihat contohnya. Di sini kita punya tiga buah segitiga. Ada segitiga T, segitiga 1/2 T, dan segitiga 2T. Untuk segitiga T ini, dia itu dikorespondensikan dengan segitiga 1/2 T. Ini dia sebangun. Ya, kenapa sebangun? Karena sudut-sudut yang bersesuaian, yaitu ini dan ini, terus ini dan ini, sama ini, dia itu ukurannya sama. Selain itu, dia punya perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian itu sama. Lihat ya, ini dia 1/2 banding A, itu berarti 1/2. 1/2B banding B juga 1/2. 1/2C banding C juga 1/2. Jadi masing-masing sisi yang bersesuaian, dia memiliki perbandingan yang sama. Begitu juga kalau kita bandingkan yang segitiga 2T dan segitiga ini. Segitiga T ini ya. Jadi dia di sini punya perbandingan sisinya itu adalah 2 ya. Kalau tadi perbandingan antara sisinya itu 1/2, kalau yang ini dia 2. Nah, di sini kalau misalnya kita misalkan sisi-sisi pada segitiga yang baru itu disebut sebagai A aksen, B aksen, dan C aksen, maka kita bisa temukan kalau ada suatu proporsi yang menghubungkan sisi-sisi tersebut, yang mana proporsinya itu pasti sama. Di sini itu disimbolkan dengan R. Jadi A aksen itu sama dengan R kali A, B aksen sama dengan R kali B, begitu juga dengan C aksen sama dengan R kali C. Atau bisa kita tuliskan, kalau kita buat dalam bentuk perbandingan, maka nilai-nilainya itu kalau kita bandingkan akan sama semua dengan R. Ya, jadi masing-masing sisi-sisi yang berkorespondensi atau yang bersesuaian. Kita lanjut ke contoh. Jadi ini contohnya ini merupakan contoh yang sering kalian lihat atau pernah kalian lihat di bangku sekolah menengah. Tapi ketika pada bangku sekolah menengah, kalian akan langsung menjawab secara matematis ya, atau menjawab secara aljabar, secara langsung. Sementara ketika kita mempelajari geometri Euclid dan kalian sebagai calon guru itu harus memahami bagaimana caranya menjelaskan kenapa proses aljabar tersebut bisa bekerja, yaitu dengan menggunakan aturan kesebangunan yang benar. Nah, di sini contohnya pada ada dua segitiga ini itu AB banding DE, ya, AB banding DE itu sama dengan AC banding DF dan sama dengan BC banding EF. Ya, artinya yang bersesuaian adalah AC dan AB dan DE, terus AC dia dengan DF dan BC sama EF. Yang kita mau tentukan adalah panjang dari sisi DF dan EF.
Yang pertama kita lakukan dengan mensubstitusi proporsi ini ya dari nilai-nilai yang sudah ada kita peroleh 4/10 sama dengan di sini ya 4. Ini 4/10 itu akan sama dengan 5/X dan akan sama dengan 6/Y. Dari persamaan ini kita pisahkan, bisa kita pisahkan untuk masing-masing mencari nilai X dan nilai Y-nya. Jadi dari persamaan pertama kita punya 4/10 sama dengan 5/X ya. Ini mengakibatkan 4X itu sama dengan 50. Dan itu berarti X sama dengan DF sama dengan 12,5. Ya. Dengan menggunakan persamaan lagi, kita juga punya kalau 4/10 sama dengan 6/Y. Dari sini kita temukan kalau 4Y itu sama dengan 60, sehingga Y sama dengan EF sama dengan 15. Oke, ingat pada saat bangku sekolah menengah, kalian pasti langsung akan tulis langkah yang ini. Langsung langkah aljabarnya, tidak ada penjelasan sama sekali. Tapi yang perlu dipahami, ketika menjadi guru, kalian harus bisa menjelaskan setiap step by step kenapa proses aljabar tersebut yang di sini itu dia berlaku kayak yang ini, aljabar yang ini, kenapa dia bisa berlaku seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini teorema yang pertama yang kita punya untuk sebangunan adalah misal diberikan dua buah segitiga T dan T aksen, ya. Dan misalkan A, B, dan C masing-masing adalah panjang dari sisi T, dari segi panjang sisi dari segitiga T, dan A aksen, B aksen, C aksen adalah panjang sisi dari segitiga T aksen. Jika terdapat bilangan positif R sedemikian sehingga A aksen sama dengan R kali A, B aksen sama dengan R kali B, dan C aksen sama dengan R kali C, maka kedua segitiga tersebut dia sebangun. Ya. Jadi ini syaratnya. Kalau kita punya dua buah segitiga, terus sisi-sisi yang bersesuaian itu, kalau kita bandingkan dia membentuk suatu proporsi yang sama, ya di sini proporsinya R, itu artinya kedua segitiga tersebut dia sebangun. Atau dengan kata lain, kita katakan sisi-sisi yang berkorespondensi pada dua segitiga yang sebangun adalah proporsional. Ya. Kita lihat pembuktiannya. Di sini dibuktikan menggunakan konsep dilatasi. Ya. Yang mana konsep dilatasi ini, pernah kalian pelajari pada saat bangku sekolah menengah. Kalau dalam geometri, kalian akan mempelajarinya di pembelajaran tentang geometri transformasi, ya, yang mana kalau sebuah bangunan datar dilatasi, maka ukurannya dia itu akan membesar atau mengecil sesuai dengan pengali atau faktor skalanya. Nah, dalam konsep kesebangunan yang dimaksud dengan pengali atau faktor skala adalah proporsi dari sisi-sisi yang kita punya tadi. Nah, dengan menggunakan dilatasi dengan faktor skala 1/R untuk segitiga T aksen, itu akan mentransformasikan segitiga T aksen ke segitiga ke aksen-aksen. Yang mana sisi-sisinya itu punya panjang A, B, dan C. Kenapa? Karena 1/R dikali RA tadi kan panjangnya untuk segitiga T aksen itu kan RA, RB, dan RC tadi ya. Jadi kalau dikali lagi didilatasi dengan faktor 1/R akan dikali dengan RA sehingga menghasilkan A. Begitu juga sisi yang lain, 1/A kali RB panjangnya jadi B, dan sisi yang terakhir 1/R yang lain 1/R kali RC itu menghasilkan C. Oleh karena itu, karena segitiga T dan segitiga T aksen-aksen itu memiliki sisi-sisi yang saling berkorespondensi panjangnya sama, ya. Jadi kita lihat kan di T aksen-aksen itu panjangnya jadi A, B, dan C. Begitu juga dengan segitiga T yang kita punya di awal. Dia juga panjangnya A, B, dan C. Jadi menurut aturan kekongruenan sisi-sisi, kita dapat menyimpulkan kalau segitiga T dan segitiga T aksen-aksen itu kongruen. Ya, itu artinya
segitiga T itu kongruen untuk segitiga T itu kongruen dengan suatu dilatasi dari segitiga T aksen-aksen. Dengan kata lain, segitiga T dan segitiga T aksen adalah sebangun. Nah, di sini nanti ada dua teorema yang nanti tugas kalian untuk dibuktikan. Yang pertama, jika dua segitiga sebangun, maka sudut-sudut yang bersesuaian atau berkorespondensi itu memiliki besar yang sama atau ukurannya sama. Ya. Begitu juga konversinya dari pernyataan ini. Dia berlaku. Ya, bagaimana konvers? Kalian ingat kemarin kalau kita punya implikasi P, maka Q, konversinya itu adalah Q maka P. Ya, jadi itu dia berlaku juga untuk kebalikannya. Jika kita punya dua segitiga yang mana sudut-sudut yang berkorespondensinya itu memiliki ukuran yang sama, berarti dua segitiga tersebut dia sebangun. Kita lanjut ke teorema berikutnya. Ya. Jadi teorema berikutnya ini cukup sering kalian temukan ada persoalan-persoalan kesebangunan di sekolah menengah. Ya, bentuk segitiga ini hampir selalu masuk dalam soal-soal ujian SMP. Kita lihat teoremanya itu berbunyi, jika diberikan segitiga ABC, misalkan P itu adalah titik pada sisi AB dan Q adalah titik pada sisi AC. Dan kita asumsikan garis PQ itu dia sejajar dengan garis BC. Maka kita akan punya panjang AP per panjang PB. AP per PB itu dia sama dengan panjang AQ per QC. Ya, jadi syaratnya tadi kalau PQ itu dia harus sejajar dengan BC. Maka X per Y sama dengan U per V. Oke, kita lihat pembuktiannya. Ya. Kita mulai dengan memisalkan panjang AP itu sama dengan X, terus panjang PB sama dengan Y, panjang AQU, dan panjang QC sama dengan V, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi dengan menggunakan teorema 1/4, ada yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, itu teoremanya itu yang berbunyi, kalau dua garis yang sejajar dipotong oleh suatu garis, maka sudut-sudut yang saling sudut-sudut yang saling berseberangan, yaitu besarnya sama. Ya. Dari sini kita dapatkan kalau segitiga APQ dan segitiga ABC itu dia sebangun. Ya. Dia sebangun. Kita dapatkan dia kan nanti besarnya ini, terus sama dengan ini, berdasarkan teorema 1/4 itu, terus ini sama dengan ini, dan mengakibatkan ini sama ya. Berarti segitiga A, PQ, dan segitiga ABC itu dia sebangun. Karena dia sebangun, artinya sisi-sisi yang bersesuaian akan memiliki perbandingan yang sama, yaitu X per X tambah Y, atau AP per AB, sama dengan AQ per AC. Berarti X per X tambah Y sama dengan U per U tambah V. Ya. Dengan mengalih silang, kita dapatkan XU tambah XV itu sama dengan XU tambah EU. Ya, dari sini kita kurangkan XU di masing-masing sisi. Ini habis, sisa XV sama dengan YU. Ya. Terus kita membagi masing-masing kedua ruas. Dengan V dan dengan Y kita dapatkan X per Y sama dengan U per V. Ya, ini adalah apa yang mau kita tunjukkan ya. Kita lanjut ke teorema berikutnya. Di sini teorema terkait dengan segitiga siku-siku. Ya. Misal diberikan segitiga ABC adalah segitiga siku-siku dengan sisi siku-sikunya adalah A. Ya, berarti di sini siku-siku. Lalu diberikan ruas garis AD yang tegak lurus dengan
garis BC. Jadi diberikan ruas garis AD yang ditarik dari sudut A dan tegak lurus dengan BC, ya AD. Maka segitiga-segitiga berikut itu dia sebangun, ya yang mana saja segitiga-segitiganya, yang ABC, ABC terus segitiga ABD, A, B, D, dan segitiga ADC. Semuanya itu adalah segitiga yang sebangun. Oke, nanti akan menjadi tugas kalian untuk membuktikan teorema tadi. Sekarang kita lihat aplikasi kesebangunan dalam beberapa contoh. Ya. Contoh yang pertama di sini diberikan segitiga ABC. Misalkan P adalah titik pada AB, ruas garis AB atau sisi AB, dan Q adalah titik pada sisi AC seperti pada gambar. Terus ini PQ sejajar dengan BC. Ini contoh untuk teorema kita yang pertama tadi. Terus misalkan AP sama dengan 6, PB 4, panjangnya, terus QC panjangnya 5. Kita mau tentukan panjang AQ. Ya. Kita tahu tadi berdasarkan teorema H1, teorema H4 itu berdasarkan teorema H4 kita dapatkan kalau sudut P, besar sudut P itu sama dengan besar sudut B. Ya, begitu juga besar sudut Q sama dengan besar sudut C. Yaitu artinya segitiga ABC dan segitiga APQ dia sebangun. Oleh karena itu, panjang sisi AP dan AB yang saling berkoresponden kan AP dengan AB berkorespondensi dan panjangnya itu masing-masing adalah 6 dan 6 tambah 4. Ya, berarti 6 dan 10 ya. Dari sini kita dapatkan untuk yang sebelahnya AC yang mau kita cari X, sementara AC panjangnya itu adalah X tambah 5. Dengan menggunakan teorema kesebangunan tadi yang kita sudah punya, berarti kita dapatkan 6/10 sama dengan X per X tambah 5. Dengan mengali silang, kita dapatkan 6X tambah 30 sama dengan 10X, sehingga 4X sama dengan 30, atau X sama dengan 30/4 sama dengan 15/2. Ya. Oke. Ingat sekali lagi, kalian harus pahami langkah-langkah yang dijelaskan di sini. Ya. Karena itu yang menjadi dasar kalian untuk menjelaskan tentang contoh-contoh dari konsep kesebangunan ini. Nah, pada saat kalian di bangku sekolah menengah, ya atau biasa kalau pada saat kalian menjawab ujian, kalian tentu saja bisa langsung menjawab modelnya seperti ini ya, 6/4 sama dengan X per 5. Tapi kenapa tadi Ibu harus menjelaskan step by step-nya? Karena itu yang penting untuk kalian pahami, dan kalian harus tahu kenapa ketika pada segitiga yang modelnya seperti ini, dengan PQ sejajar dengan BC, kalian akan dapatkan kalau 6/4 itu sama dengan X per 5, yaitu dengan menggunakan konsep kesebangunan. Kita lanjut ke contoh 2. Di sini diberikan segitiga ABC dan dengan menggunakan persyaratan yang kurang lebih sama dengan contoh 2 tadi, ada titik P dan Q yang mengakibatkan di sini PQ sejajar dengan BC. Ya. Ini diketahui kalau panjang PQ itu sama dengan 5, AP sama dengan 6, dan PB sama dengan 4. Yang kita mau tahu adalah panjang BC, ya, yang mana di sini BC kita misalkan dengan G. Dengan menggunakan alur yang sama, kita dapatkan tadi kalau segitiga ABC dan segitiga APQ itu dia sebangun. Dari sini berarti AP per AB itu dia akan sama dengan PQ per BC. Ya. Jadi di sini dimulai dengan misalkan Y sama dengan panjang BC yang belum kita ketahui. Karena sisi-sisi PQ dan BC itu berkorespondensi, berarti berdasarkan teorema kesebangunan, kita dapatkan kalau panjang AP per AB akan sama dengan panjang PQ per BC, yaitu 6/10 sama dengan 5 per Y. Dan dengan menyelesaikannya, kita dapatkan Y itu sama dengan 5 kali 10 per 6, sama dengan 50 per 6, atau sama dengan 25 per 3.
Nah, kita lanjut ke contoh 3. Ya, contoh 3 ini juga merupakan soal atau masalah tipikal yang muncul di buku-buku sekolah menengah. Ya, di sini Darnel dia mau mengukur panjang tiang bendera, ya, tapi tidak punya alat ukur yang bisa mengukurnya pada saat itu. Si Darnel ini dia punya tinggi 6 kaki. Ya. Pada saat dia berdiri di lapangan, di samping tiang bendera itu, dia dapatkan kalau panjang bayangannya itu adalah tepat 9 kaki. Terus, dia berjalan dari posisinya, dari posisi ujung bayangan tiang bendera ke sini, dari titik E ke pangkalnya tiang bendera, didapatkan kalau jaraknya itu adalah 30 kaki. Pertanyaannya, berapa tinggi tiang bendera tersebut? Nah, ini dia karena menggunakan konsep bayangan, kita akan tahu kalau sesuatu benda yang berdiri lurus beserta bayangannya, dia ini akan membentuk sudut yang sama. Ya, jadi besar sudutnya ini sama dengan ini. Sudut B sama dengan sudut E. Ini sama-sama siku-siku sudut E-nya dan sudut F. Dan mengakibatkan A sama dengan D. Sehingga kedua segitiga ini dia sebangun. Nah, dari sini kita dapatkan kalau panjang AC per DF sama dengan panjang BC per EF. Atau AC per BC sama dengan DF per EF. Kita langsung gunakan perbandingannya 6. Kan sebenarnya perbandingannya itu adalah 6 per H. Yaitu yang bersesuaian itu akan sama dengan 9 per 30. Ya. Dengan kata lain, 6 per 9 sama dengan H per 30. Itu kalau kita selesaikan didapatkan 9H sama dengan 180 atau H sama dengan 20. Jadi tinggi dari tiang bendera itu adalah 20 kaki. Kita lanjut ke, ini bukan aplikasi sebenarnya, kita lanjut ke bagaimana cara menentukan kesebangunan dua segitiga. Jadi untuk menentukan ini kita akan dibantu oleh beberapa aksioma dan teorema. Yang pertama di sini kita punya aksioma sudut-sudut-sudut atau aksioma angle AAA ya. Aksioma ini berbunyi jika tiga sudut pada sebuah segitiga kongruen dengan tiga sudut pada segitiga kedua, maka kedua segitiga tersebut sebangun. Jadi kita bisa pastikan kalau dua segitiga sebangun, asalkan tiga sudut-sudut yang saling berkorespondensi itu besarnya sama. Sementara akibat dari itu kita dapatkan teorema angle ya, AA, yang berbunyi jika dua sudut pada sebuah segitiga kongruen dengan dua sudut pada segitiga kedua, maka kedua segitiga tersebut sebangun. Kenapa bisa seperti ini? Kalau kalian buktikan, itu jelas. Kalau kita punya dua segitiga yang masing-masing ada dua saja sudutnya yang sama, artinya sudut ketiga bisa kita dapatkan dengan 180 dikurangi jumlah dua sudut yang lain. Artinya di segitiga pertama 180 kurang misalnya A tambah B, segitiga kedua juga 180 kurang A tambah B. Ya, sehingga kedua segitiga itu ketiga sudutnya sama. Jadi dikembalikan ke aksioma yang sebelumnya tadi. Kita lihat contohnya untuk menentukan dua segitiga yang kongruen. Ya. Jadi di sini diberikan dua buah garis sejajar, garis AB dan garis DE seperti pada gambar. Yang kita mau tunjukkan itu adalah segitiga ABC, dia sebangun dengan segitiga DC. Ya. Maaf, tadi saya bilang bangun ya, segitiganya sebangun. Bukan kongruen. Oke. Jadi tadi aksioma dan teorema korolarinya itu untuk dua segitiga yang sebangun. Tadi kayaknya saya salah sebut ya, saya sebut kongruen. Jadi kalau kita punya tadi tiga buah sudut yang sama, artinya dia sebangun. Begitu juga kalau kita punya dua sudut yang sama, dia juga sebangun. Untuk membuktikan ini, kita mulai dengan melihat sisi AB dan DE itu dia
sejajar. Ya. Dari sini dengan menggunakan teorema yang saya sebutkan tadi, teorema 1,4 yang kita sudah bahas sebelumnya, kalau dua garis sejajar dan dipotong oleh satu garis, maka kita akan dapatkan sisi yang berseberangan itu sudut yang berseberangan besarnya sama. Yaitu di sini adalah sudut A dan sudut E. Ya. Sudut A dan sudut E itu dia besarnya sama. Nah, karena kita sudah punya juga kalau sudut 1 besarnya sama dengan sudut 2, itu artinya berdasarkan korolari tadi, korolari AA tadi, kita dapatkan kalau segitiga ABC dia itu sebangun dengan segitiga EDC. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini diberikan segitiga ABC dan segitiga DEC, yang mana CA banding CD, CA banding CD itu sama dengan CB banding CE. Kita membuktikan kalau segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DEC. Ya. Oke, ini satu diberikan. Nah, di sini berdasarkan ada properti yang lupa sebutkan tadi. Ada propertinya itu berbunyi kalau dua segitiga sebangun, maka kalau kita kurangkan ini CA kurang CD per CD itu akan sama dengan CB dikurang CE per CE. Ya. Itu mengakibatkan dari sini kita dapatkan kalau CA kurang CD itu adalah DA, ya. Sementara CB kurang CE itu adalah EB. Ya, kita dapatkan DA per CD sama dengan EB per CE. Ya, berdasarkan 5 yang sebelumnya tentang kesejajaran, kita dapatkan kalau DE itu dia sejajar dengan AB. Dari sini, berdasarkan teorema dua garis sejajaran dipotong satu garis, sudut 1 akan sama besarnya dengan sudut A. Ya. Selain itu, sudut C sama dengan sudut C, ya, sifat identitas. Oke, karena kita punya dua sudut yang besarnya sama, berdasarkan korolari AA tadi, berarti segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DEC. Demikianlah tadi, contoh tadi itu mengakhiri pembahasan kita terkait kesebangunan segitiga. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan berikan pertanyaan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.